Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. Saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang memuliakan kita dengan Islam, nikmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang hakikat segala sesuatu. Bagaimana semestinya kita menjalani hidup di dunia, bagaimana mindset kita terhadap kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, bagaimana apa yang seharusnya menjadi prioritas hidup kita selama kita menjalani hidup. Saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak dari kita yang dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur, yang dia bayangkan adalah rencana-rencana yang dia bayangkan, insya Allah tahun depan akan begini, 5 tahun ke depan akan beli rumah baru misalnya, insya Allah akan bikin tempat tinggal di desa Selulivi untuk begini dan begitu. Dia merencanakan banyak hal dan dia membayangkan terus seperti itu. Itu yang menjadi impian dia. Pemasukan yang bertambah, target sekarang yang baru misalnya pemasukan sebulan 100 juta, insya Allah kita akan usahakan 1 miliar misalnya sebulan. Terus dia membangun angan-angannya, sedangkan dia tidak menyadari ya, ketika dia membuat garis yang panjang yang di ujungnya adalah angan-angan impian-impian ini tadi, beli rumah yang lebih besar, kendaraan baru, atau ini dan itu dan lain sebagainya, ada satu penghalang garis yang bisa menghambat dan menghentikan semua angan-angannya itu, yaitu al-maut, kematian. Yang itu bisa tiba-tiba. Dia boleh rencana tahun atau akhir tahun ini mau apa dan mau kemana, tapi dia tidak sadar bahwa ajalnya tidak sampai pada akhir tahun. Atau misalnya ada orang yang dia disampaikan kepadanya bahwa dia akan melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh, perjalanan jauh yang kemungkinannya belum tahu apakah dia akan kembali atau tidak. Maka diminta kepadanya, persiapkan bekal apa yang harus kamu bawa, entah itu pakaian, entah itu mungkin obat-obatan dan yang lain sebagainya. Kapan berangkatnya? Besok akan berangkat, besok berangkat. Tapi dia tidak memikirkan bekalnya ini tadi. Dia tidak mempersiapkan apa yang harus dia bawa. Yang dia pikirkan ngecat rumahnya, ganti perabot rumahnya, apalagi dekorasi apalagi yang mau dia siapin, dan diingatkan besok berangkat loh, kenapa kok masih nyantai begini? Dan dia tidak peduli dengan itu. Dia mengira bahwa bukan besok keberangkatannya, padahal tiket sudah dipegang. Siapa yang tidak pegang tiket ajalnya? Semua memegang tiket ajalnya, cuman belum kebaca saja jam tanggal berapa dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak kita jalani, yang banyak dijalani oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat sebuah garis, sebagaimana Buraidah radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Nabi menggariskan sebuah garis panjang dan mengatakan hadza al-amal, inilah cita-cita, mimpi-mimpi manusia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wa hadza ajaluhu, dan beliau menggariskan ini ajalnya. Setelah itu Nabi SAW mengatakan fabainama huwa kadzalik idz ja'ahu al-khattul aqrab, ketika seseorang itu sedang memikirkan cita-citanya yang jauh, ternyata dia telah dijemput dengan garis yang lebih pendek. Kita, cita-cita kita, angan-angan kita hidup di dunia seringkali lebih panjang dari jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Seringkali seperti itu. Kita mengimpikan begini, mengimpikan itu, semuanya impian-impian dunia, semuanya impian-impian dunia. Dan ketika itu yang dibangun pada diri seseorang, maka itu akan membuat dia lalai dari akhirat. Ketika ajal datang, dia kaget, dia terkejut. Ternyata begitu cepatnya mengejar cita-cita itu putus dengan kata al-maut. Dan mereka berangan-angan tambahan. Andai kata mereka diberi batas waktu tambahan, misalnya diberi tambahan waktu untuk bisa mengejar angan-angan mereka, namun itu tidak akan pernah terjadi. Di awal surat Al-Hijr ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, nanti akan tiba waktunya orang-orang kafir itu berangan-angan, kenapa dulu mereka tidak menjadi orang-orang muslim. Mereka berangan-angan kenapa tidak menjadi orang muslim. Kapan itu? Nanti ketika mereka di neraka. Ketika mereka di neraka, mereka melihat bagaimana orang-orang muslim itu dirahmati oleh Allah. Dalam sejumlah asar disebutkan bahwa ketika orang-orang kafir itu masuk neraka dan mereka melihat sebagian kaum muslimin, pelaku-pelaku dosa-dosa besar yang belum bertaubat kepada Allah, yang disiksa di neraka, mereka mengatakan kepada orang-orang tersebut, ternyata Islammu tidak membuat kamu selamat dari neraka. Kamu masuk juga di neraka sama seperti kami. Orang-orang kafir itu berkata seperti itu di neraka. Namun kemudian tidak lama setelah itu Allah mengeluarkan mereka. Karena walaupun masuk neraka, tidak kekal di neraka. Allah keluarkan mereka. Allah masukkan mereka ke dalam surga. Di saat itu mereka kaget. Jadi orang Islam walaupun kalau ada yang masuk neraka, tidak kekal di neraka, mereka akan masuk surga. Dan mereka di saat itu putus asa. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Nanti orang-orang kafir itu berangan-angan, kenapa dulunya waktu di dunia tidak menjadi muslim. Maka Allah sebutkan dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarlah mereka makan semau-maunya, senang-senang semau-maunya, ditipu oleh impian-impian kosong mereka. Mereka mengejar mimpi-mimpi itu sesuka hati mereka. Biarkan mereka seperti itu. Fasawfa ya'lamun. Nanti mereka akan tahu. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang kafir itu hidup dengan penuh kebebasan. Makan semau-maunya, senang-senang semau-maunya, mengejar impian-impian gak ada, tidak mengetahui batasan-batasannya, halal dan haram. Semua peluang disikat, walaupun itu haram yang dilarang oleh Allah. Itu adalah lifestyle-nya orang-orang kafir. Yang mereka itu ketika hidup di dunia ini seperti di surga. Nabi SAW menyampaikan ad-dunya
dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Maksudnya apa penjara bagi orang beriman? Orang di penjara itu gak bebas. Orang di penjara itu tidak bisa semau-maunya dia keluar. Ya, ini penjara beneran ya. Orang yang benar-benar di penjara. Bukan penjara yang sipirnya bisa dinego. Bukan seperti itu. Yang dia orang di penjara gak bebas. Ada waktunya, jam makannya sendiri, jam tidurnya, jam kapan dia boleh keluar, dan seterusnya. Tidak bebas. Orang mukmin di dunia, orang muslim ini harusnya menjalani hidup seperti itu. Tidak sembarangan apapun boleh dimakan. Tidak sembarangan semua jenis kesenangan boleh dinikmati. Tidak boleh semuanya serba boleh. Tapi ada boleh, ada tidak boleh, ada halal, ada haram, ada ketaatan, ada maksiat. Mereka tahu ada hak, ada batil. Maka mereka tidak bebas menjalani hidup di dunia itu dengan batasan-batasan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir kayak di surga, gak ada larangan. Semuanya boleh, semuanya halal, semuanya baik. Jangan sampai seorang muslim hidupnya seperti orang kafir. Jangan sampai dia muslim namun dia bergelimang kehidupannya dengan kesenangan, makan semau-maunya, bersenang-senang semau-maunya, mengejar impian dan cita-cita semau-maunya, tanpa dia sadari bahwa apa yang dia lakukan itu menyerupakan dia dengan orang-orang kafir. Panjang angan-angan ini adalah ambisi yang kuat terhadap dunia, terus bergelimang untuk mengejar dunia dan membuat dia lalai dari akhirat. Dan saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, anehnya kita manusia ini semakin dekat dengan ajalnya, semakin kuat ambisinya terhadap dunia, dan tidak akan selamat dengan hal ini kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah tua itu tambah dekat dengan ajal, tapi bukan malah membuat dia itu semakin zuhud terhadap dunia, tidak membuat dia udah deh, begini udah cukup, udah mempersiapkan mati saja, mempersiapkan tempat tinggal kita 2x1 ini bagaimana nanti di sana, mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan dunia. Tidak malah membuat seperti itu, tapi tambah tua, tambah ambisius terhadap dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim, la yazalu qalbul kabir syaban fi ithnatain, fi hubbi dunya wa tulil amal. Senantiasa hatinya orang tua itu selalu merasa muda di dalam dua hal, cinta dunia dan panjang angan-angan. Selalu merasa muda dalam dua hal ini, lupa bahwa dia sudah tua. Kita lihat bagaimana orang-orang yang kita lihat secara kehidupan dunia sudah bergelimang harta, hartanya luar biasa, tapi ternyata walaupun dia sudah memiliki harta yang banyak, usia sudah menua, tidak membuat mereka merasa cukup dengan apa yang telah mereka miliki. Mereka berambisi mengejar apa yang belum mereka miliki. Jika harta sudah dimiliki, maka mereka akan manfaatkan harta itu untuk mengejar syahwat terbesarnya manusia. Apa syahwat terbesarnya manusia? Kekuasaan. Maka dengan harta mereka mengejar bagaimana untuk menjadi penguasa. Maka yang berebut orang yang sudah tua-tua bau tanah, berebut untuk mengejar kekuasaan ini, padahal kehidupan pribadi mereka sudah lebih dari cukup. Karena memang syahwat terbesarnya manusia adalah ambisi terhadap jabatan dan kekuasaan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita tahu bahwa tidak akan mungkin seseorang itu bisa merasa nyaman hidup di dunia
tanpa impian, cita-cita, harapan yang membuat kita ini betah dan nyaman di dunia, di antaranya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping memberikan fitrah di dalam diri kita, Allah berikan nafsu di dalam diri kita. Nafsu itu yang membuat kita itu ingin lebih lama tinggal di dunia untuk membangun, mengejar cita-cita, membangun rencana-rencana kita, melakukan planning-planning, membuat perencanaan bagaimana hidup di dunia. Jika bukan karena adanya nafsu itu, maka kita tidak akan lama-lama ingin tinggal di dunia. Impian kita, harapan kita adalah untuk selalu di akhirat. Dan karena impian dan harapan inilah juga kita melihat kemaslahatan-kemaslahatan besar yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tidak semua angan-angan itu jelek, tapi angan-angan yang berencana untuk melakukan kebaikan, menebarkan keimanan, hal-hal yang memberikan kemaslahatan besar kepada umat manusia, itu adalah angan-angannya orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh. Yang kata Imam Ibn Al-Jauzi rahimahullah, al-amalu madhmumun lin-nasi illa lil-ulama falawla amaluhum lama sanafu wa la allafu. Impian dan cita-cita itu mayoritasnya adalah tercela, kecuali impian dan cita-citanya para ulama. Karena kalau mereka tidak memiliki impian dan cita-cita, mereka tidak akan menulis buku, tidak akan menyusun di sana. Kita melihat, subhanallah, bahwa kita duduk saat ini di sejumlah majelis ilmu, kita mengkaji ilmu-ilmunya para ulama adalah dari apa yang mereka susun. Dan mereka menyusun itu semuanya berdasarkan harapan mereka bahwa karya ini memberi manfaat bagi orang-orang sesudahnya. Apa jadinya misalnya jika para ulama kita seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama sesudahnya dan juga sebelumnya seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan yang lainnya, atau seperti jauh sudah itu misalnya seperti Imam An-Nawawi. Contoh saja, kita ambil contoh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menulis kitab di antaranya Riyadhus Shalihin, buku yang setiap kita mengenalnya, kita mengetahuinya. Beliau menyusun ini, dia bukan termasuk buku terbesarnya beliau, banyak lagi buku besarnya beliau, Syarah Sahih Muslim, Syarah Majmu', Syarah Muhadzab, dan banyak lagi yang lainnya. Buku-buku besar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Salah satunya Riyadhus Shalihin, salah satunya Arba'in An-Nawawi yang sering kita kaji. Subhanallah, saudara fillah, beliau ketika hidup usianya, meninggal dunia di usia 45 tahun, belum 50 tahun, bahkan belum sempat nikah, karena sibuk menuntut ilmu, belajar, berdakwah, mengajar. Tapi ilmu 40-an tahun ini berkah. Ratusan tahun sesudah beliau meninggal dunia, bukunya bukan cuma dikaji oleh masyarakat awam, bahkan para ulama pun menjadikan karyanya sebagai rujukan. Ini berdasarkan dreamnya beliau, angan-angannya beliau untuk menyusun ini, menulis itu, memberi manfaat ini, menebarkan kebaikan. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, wa fil amali sirrun latif li'annahu lawla al-amal ma tahanna ahad bi'aish wa la tahabat nafsuhu an yashra'a fi amalin yashra'a fi amalin min amal ad-dunya wa inama al-madhmum minhu al-istirsalu fihi وعدم الاستعداد لأمر الآخرة فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. Bahwa angan-angan dan cita-cita itu ada sebuah rahasia tersembunyi di sana. Jika bukan karena adanya angan-angan dan cita-cita, maka seseorang tidak akan nyaman hidupnya di kehidupan dunia, dan dia tidak akan mungkin melakukan sebuah rencana tertentu dari rencana-rencana dunianya. Orang yang tidak punya angan-angan dan cita-cita, impiannya hanya murni kehidupan akhirat saja. Kalau dia seorang pemuda, ayo besok nikah ya, tahun depan nikah, nggak punya harapan dia untuk cita-cita nikah karena besok mati. Ya, seorang yang membangun bisnisnya, rencana usahanya dan lain sebagainya, kalau dia terus yang dia pikirkan adalah kematian dan
siapa yang memiliki cita-cita dunia tapi dia terus membangun akhiratnya, maka orang ini tidak tercela semua cita-citanya. Karena memang ikhwatul iman, kalau bukan karena cita-cita besar yang dilakukan oleh orang-orang saleh, maka kita tidak akan mungkin hari ini di negeri ini ada agama Islam. Atau lihat misalnya, jika para khulafaur rasyidin, para sahabat radhiyallahu anhum di dalam jihad dan dakwahnya, mereka mencukupkan, sudah cukup Makkah Madinah saja, atau sebagian besar jazirah Arab, itu sudah terlalu besar, terlalu luas, terlalu menyusahkan untuk mengaturnya. Cukup sampai di sini saja. Mereka tidak ekspansi ke Syam atau ke benua Afrika atau ke yang lainnya. Maka Islam itu hanya tertahan sampai di sana saja. Tapi impian besar mereka bahwa Islam itu menjadi rahmatan lil alamin sebagaimana Allah firmankan, maka mereka terus berjuang. Mereka tidak merasa cukup dengan Makkah dan Madinah, dengan jazirah Arab, dengan Yamannya, dengan segala semua penjuru jazirah Arab. Tidak cukup sampai di situ. Syam, yang di zaman itu Syam bukanlah bagian dari Islam, tapi kemudian Syam menjadi bagian dari Islam. Palestina, Lebanon, Jordania, ya, ini semuanya bagian dari Syam. Suriah, kemudian Afrika, di antaranya Mesir, ya, Libya, Aljazair, Sudan, semua yang negara-negara di benua Afrika yang dulunya bukan bagian dari Islam, sampai ke Nusantara ini, sampai ke Cina, India, Spanyol, dan yang lain sebagainya. Jika bukan karena impian dan cita-cita besar orang-orang beriman, maka Islam tidak akan sampai ke negeri-negeri itu. Tapi mereka punya dream besar, yang mimpi besar itu bukan dibatasi dengan dunia saja. Ada yang sering Anda sampaikan di dalam kajian terkait dengan tema ini. Kalau cita-cita yang dibangun oleh orang-orang di luar Islam, mereka selalu menanamkan, mautkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau bagi seorang muslim, langit itu kependekan, terlalu pendek. Mautkan cita-citamu setinggi arsy. Gitu. Bukan cuma langit, arsy. Yang kita kejar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita kejar Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Yang kita mengharap berada di tempat tertinggi di surga, yang atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mendiskon cita-cita itu cuma mengejar sesuatu yang bakal ditinggal mati. Rugi. Kalau dia cuma membangun sesuatu tapi untuk dia tinggal pergi. Harusnya dia merencanakan banyak hal yang akan dia bawa terus sampai dia nanti menghadap Allah Rabbul Alamin. Ikhwatal iman, orang yang berakal dia tidak akan tertipu dengan angan-angannya. Kenikmatan dunia tidak akan melalaikannya. Dia sadar bahwa batasan dari setiap yang hidup adalah al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti mati. Dan setiap kalian akan disempurnakan perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, dialah orang-orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang sementara, namun banyak menipu manusia. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, setiap yang hidup pasti mati. Mau kita tidak mau ingat mati, mau sering ingat mati, ajal itu telah ditentukan. Bukan orang yang tidak ingat mati membuat mati semakin jauh dari dia. Nah, walaupun dia tidak mau mengingat kematian, ajal menunggu dia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Disempurnakannya perbuatan pahala kalian, perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Dan nilai kesuksesan itu tidak dilihat di dunia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itulah orang sukses. Artinya sukses itu tidak terlihat di dunia. Orang yang dulunya miskin kemudian jadi orang kaya, dulunya rakyat biasa sekarang jadi pejabat, itu bukan tanda kesuksesan. Cuma ganti jenis ujian saja, diganti jenis fitnah yang menjadi fitnah dan ujian dia.
Dulu dia diuji dengan kemiskinan, sekarang diuji dengan kekayaan. Dulu diuji sebagai rakyat, sekarang diuji sebagai pejabat. Dulu diuji dengan sakit, sekarang dengan sehat. Dulu diuji dengan berjaga, sekarang diuji dengan berkeluarga. Terus demikian. Hanya pergantian status ujiannya saja. Tapi itu bukan indikasi kesuksesan. Sukses itu nanti akan dilihat siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, itu baru ini orang sukses. Sekarang kita sedang tidak ada yang tahu siapa yang sukses di antara kita. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang panjang angan-angan ini. Beliau sampaikan bukan hanya kepada orang-orang tua yang bau tanah, yang udah bau tanah nih mau mati besok. Ibnu Umar, seorang sahabat muda yang ketika Nabi SAW meninggal dunia usianya baru 10 tahun. Artinya nasihat ini disampaikan oleh beliau kepada Ibnu Umar di usia di bawah 10 tahun. Sambil memegang pundaknya Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kamu hidup di dunia itu harus seperti orang asing atau seperti musafir. Kamu hidup di dunia, haruslah kamu seperti orang asing atau musafir. Ini nasihat Nabi kepada anak muda, bukan untuk menanamkan kepada dia kehidupan mindset yang pesimis terhadap kehidupan dunia, tapi bagaimana punya mindset yang benar di dalam menyikapi hidup di dunia. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Orang yang berada di negeri perasingan, dia berharap suatu saat dia kembali pulang kampung. Dia mungkin membangun sesuatu, merencanakan ini dan itu, tapi yang dia ingin bangun kampungnya. Dia tidak ingin di negeri perasingan itu merasa untuk tinggal selama-lamanya di sana. Maka dia bekerja, dia mengumpulkan bekal, dia bangun rumahnya yang di kampung, bukan di tempat perasingannya. Dia kumpulkan hartanya untuk biar bisa hidup nyaman di kampungnya. Itulah kamu hidup di dunia. Jadilah seperti orang asing yang punya harapan untuk pulang kampung dan kamu menikmati semua yang telah kamu kumpulkan selama di negeri perasingan ini di kampung halamanmu nanti, yaitu di surga. Awalan sabil, atau seperti musafir. Ini lebih dahsyat lagi. Kalau musafir artinya orang di perjalanan, jadilah kamu hidup di dunia seperti orang di perjalanan. Orang di perjalanan ini harapannya cuma satu, cepat sampai. Harapannya cepat sampai, maka dia tidak akan mau membebani perjalanannya dengan beban-beban yang memberatkan jalannya. Kalau ada orang, misalnya dia mau jalan, misalnya dia mau mudik ke Jawa Tengah, misalnya ke Semarang, misalnya ada tetangganya mau ke Semarang, saya boleh nitip nggak? Nitip apa? Ada kulkas nih, nitip kulkas. Gak bakalan kita terima, membebani perjalanan, menyusahkan. Atau misalnya istri kita mengusulkan, mas gimana nih barang-barang ini yang di rumah, ada emas ada 70-an kilo, nggak kita bawa nih mas, ya kita bawa aja buat bekal. Nyusahin, menyusahkan, bawa emas 70 kilo, ya ini ada duit sekian ratus miliar, gimana kan kita bawa juga. Menyusahkan perjalanan, memberatkan perjalanan, ya. Maka orang yang berakal tidak akan memberatkan perjalanannya supaya cepat sampai, tidak menyusahkan jalannya. Jadilah kamu di dunia seperti musafir yang ingin cepat sampai dan jangan dibebani dengan banyak masalah, dibebani dengan banyak beban yang menghambat perjalanan untuk sampai ke tujuan. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau ini menyampaikan pesan ketika menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, dan murid-murid itu menangkap pesan itu. Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa khudh min sihhatika li maradin wa min hayatika li mautin. Kalau kamu di pagi hari, jangan nunggu sore. Kalau kamu di sore hari, jangan nunggu besok pagi. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini, lakukan segera, jangan menunggu nanti sore.
bisa dilakukan sekarang, mulai dari bersedekah, baca Quran, berbuat baik kepada keluarga, mencari nafkah yang halal, meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Jangan nunggu, apalagi hari Lebaran. Jangan nunggu sore. Selesaikan masalah itu sekarang, karena belum tentu nanti sore kita masih ada. Kalau kamu di sore hari, jangan nunggu besok pagi. Apa yang bisa kamu lakukan di sore hari itu, lakukan kebaikan itu. Jangan nunggu besok. Maka ini menanamkan kepada Ibnu Umar bukan sikap pesimis, tapi bagaimana dia begitu detail mengatur hari-harinya, detail mengatur waktu-waktunya. Jangan sampai waktu ini kebuang sia-sia untuk hal-hal yang gak manfaat. Ya, bangun malam ngapain? Nonton bola, supaya gak terlalu merasa bersalah, plus tahajud. Ya, padahal di luar Piala Dunia gak pernah bangun tahajud. Ya, jadi tahajudnya tahajud Piala Dunia, dapat pahalanya dari Messi nanti. Ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Harusnya malu kepada Allah, malu kepada Allah. Untuk nonton bola dia bisa bangun malam, di luar adanya sesi ini gak pernah bangun malam, tidak pernah sholat. Hanya karena itu harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatan iman, wa khudh min sihatika li maradik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika li mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum kematian. Waktu sehat, banyak hal baik yang bisa dilakukan. Jangan ditunda. Melangkah ke masjid. Jangan nanti kalau sudah susah melangkah baru kepikiran untuk dibawa ke masjid. Menyusahkan diri, menyusahkan orang di sekitarnya. Lagi sehat, melangkah ke masjid, melakukan kebaikan. Apa hal-hal positif yang bisa dilakukan di lingkungan kita? Buat rencana-rencana baik. Bagaimana menjaga kebersihan lingkungan kita, menjaga keamanan di masyarakat kita, menjaga kesehatannya. Hal-hal positif apa yang bisa dilakukan untuk menebar kebaikan dimanapun kita ada, selama kita masih hidup. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakit, hidupmu sebelum datang mati. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Kata Ibnu Umar, anggap kamu ini sudah punya paspornya kuburan, ya, sudah pegang alamat rumah tinggal di kuburan nanti. Artinya kalau dia sadar dia bakal mati. Kalau mati dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mumpung masih hidup, manfaatkan. Manfaatkan untuk apa? Untuk berbuat yang baik, beramal saleh, melakukan hal positif. Jangan pernah menunda kebaikan, apapun itu, sekecil apapun itu, karena kita tidak pernah tahu dengan amal yang mana yang akan menyelamatkan kita. Tidak pernah tahu. Apakah karena kita memberi makan kepada binatang, atau memberi minum kepada binatang, ataukah kita membangun masjid, atau hal-hal yang mungkin remeh, itu bisa jadi yang menyelamatkan kita, bukan amalan-amalan besar. Karena bisa jadi amalan-amalan besar itu ada riya di situ, ada ujub di sana, ada sum'ah di sana. Senang dipuji orang, kan, masya Allah antum begini, masya Allah antum begitu, masya Allah antum telah berbuat ini dan itu. Ya mungkin karena muncul ada GR, ada rasa besar kepala dengan apa yang kebaikan yang telah dilakukan, itu mereduksi nilai pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hal-hal kecil, hal-hal baik yang kita gak sadar, kita beri makan kepada binatang yang kita gak ada pamrih di sana, memberi minum kepada, memberi sedekah kepada orang di jalanan karena kita terlalu kasihan kepada orang tersebut, memberi makan kepada mereka. Hal-hal yang kita setelah kita lakukan lupa. Kita lupa tapi Allah gak lupa. Kita lupa tapi Allah tidak lupa. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Rajab rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, wa hadzal hadits aslun 'azim fi qasr al-amal wa annahu la yanbaghi lil mu'min an yattakhidha hadhihi ad-dunya watanan wa maskana. Hadis ini merupakan dasar di dalam jangan panjang angan-angan. Seorang mukmin jangan pernah menjadikan impian besarnya itu hidup di dunia.
innama yakunu haluhu fiha ka'annahu ala janahi safar yuhayyi jahazahu lirrahil. Seharusnya yang ada di mindsetnya itu bahwa dia sebentar lagi bakal pergi, sebentar lagi bakal jalan, sebentar lagi bakal meninggalkan tempat ini. Maka yang dia pikirkan, apa bekal saya, apa yang saya bawa. Subhanallah, para sahabat radhiyallahu anhum karena tahu mimpi besarnya adalah akhirat, maka mereka tidak peduli dimanapun mereka bakal mati. Mereka tidak hanya berhenti cuma di kota Madinah, mereka sampai ke negeri Syam, dan berapa banyak sahabat yang mati di negeri Syam, di Suriah dan yang lain sebagainya. Mereka sampai ke Mesir dan yang lain sebagainya. Mereka ke Persia. Mereka lakukan ini semuanya karena mereka tahu bahwa bukan tempat tinggal yang menyelamatkan seseorang, tapi apa yang ditinggalkan selama dia masih hidup di dunia itu yang akan menyelamatkan dia. Bukan tempat tinggalnya. Gak penting mau mati di Mekah, mati di Madinah, mati dimanapun, selama husnul khotimah. Itu targetnya mereka. Maka mereka berjuang, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak peduli dengan kehidupan dunianya, sangat sederhana hidupnya. Ada seseorang berkunjung ke rumah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ketika sampai di rumahnya, disajikan, dibuka oleh Abu Dzar, dipersilakan duduk di tikar di bawah. Tamu ini lihat, gak ada perabot sama sekali di rumah, kosongan, cuma tikar saja duduk di bawah. Diambilkan air, diambilkan nampan, isinya ada beberapa kurma. Silahkan. Kemudian ditanya oleh tamu itu, ya Abu Dzar, nama tahu kamu gak punya perabot di rumah ini. Dijawab, inna lana baitan natawajjahu ilaih. Rumah saya gak di sini, kata Abu Dzar. Rumah saya gak di sini. Maksudnya di akhirat, di surga, rumah saya di sana. Ini cuma tempat singgah saja. Kemudian orang itu menyampaikan, innahu labudda laka mimma ta'malun ta'launa. Tapi bukankah selama kamu hidup di dunia masih butuh perabot, butuh ini, butuh itu? Kan masih butuh ini seperti itu. Kata beliau, inna sahibal baiti la yad'una fihi. Tapi yang punya rumah ini tidak membiarkan kita lama-lama tinggal di sini. Dia menanamkan lagi bahwa walaupun antum punya rumah mewah yang antum perhatikan semuanya dengan sangat rapi, bukan cuma bicara desain tampaknya, tapi hal-hal yang detail. Sampai perabotan-perabotan yang kecil-kecil, yang kecil-kecil pun kita perhatikan dan kita pedulikan. Walaupun sertifikatnya antum jagain, sertifikat hak sangat dimiliki, ya bukan hak milik lagi. Ya, ada yang kata begitu, tetap antum kontrak di rumah itu. Suatu saat bakal antum tinggalkan. Ya, cuman temporer, gak permanen. Walaupun antum merasa, oh ini akan selama-lamanya saya miliki. Kata siapa? Siapa yang selama-lamanya memiliki? Yang antum tempati sekarang dulu yang ditempatin orang lain. Semuanya begitu. Ada dunia, inilah dunia. Inilah dunia yang tidak akan membiarkan antum tinggal lama-lama di rumah yang antum tinggali. Antum akan keluar dari situ. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Hasan al-Basri pernah menjenguk sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu ketika sakit sakaratul maut. Di situ Salman menangis. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu telah mengambil komitmen kepada kami. Namun saya takut saya telah menyia-nyiakan komitmen itu. Apa komitmennya? Yaitu an yakuna bulghatu ahadina minad dunya kazadir raqib. Hendaklah bekal kamu di dunia itu hanya sebatas bekal orang yang mau jalan, mau pergi, mau safar. Bekal di dunia itu jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Seperti kamu mau pergi keluar kota, mau kemana, kamu bawa bekal segitu, sudah segitu saja. Kata Hasan al-Basri ketika beliau meninggal dunia, padahal yang dia tinggalkan cuma beberapa puluh dirham saja. Dirham itu perak, ya, nggak banyak, tidak banyak. Ikhwatan iman rahimani wa rahimani
ma madha min ad-dunya ahlan wa ma baqiya minha amani wal waqtu dha'i'un bainahuma. Yang sudah kita lewati, perjalanan hidup yang sudah kita lewati, itu kalau kita ingat sekarang, kayak kita sedang mengingat mimpi yang baru kita mimpikan semalam. Mau antum puluhan tahun hidup dengan senang-senang keliling dunia kemana-kemana dan sebagainya, sekarang suruh cerita seperti orang cerita mimpinya semalam. Itu mimpi. Cerita hidup kita lalu itu mimpi. Dan tidak sedikit orang yang menghabiskan waktunya mikirin mimpi, cerita-cerita lalunya, dan masa depannya dibangun dengan angan-angan. Habis umurnya dengan mimpi dan angan-angan. Tidak berbuat sesuatu yang baik untuk dunianya. Dia menjalani hidupnya sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang tahun, tetap seperti itu. Islamnya, imannya, bekal akhiratnya tidak ada tambahannya sama sekali. Dia sibuk 24 jam untuk membicarakan impian yang masa lalu, angan-angan masa depannya di dunia. Bas, cukup sampai di sana. Nabi SAW pernah melewati sebagian sahabatnya yang sedang merenov rumahnya, rumah yang terbuat dari kayu dan anyaman-anyaman kurma. Nabi SAW bertanya, kami sedang memperbaiki ini ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW menyampaikan sambil berjalan, ma'aral amra illa ajala min dzalik. Saya lihat bahwa akhirat lebih cepat daripada menyelesaikan satu rumah. Berapa banyak orang membangun rumah, dan Anda termasuk sering melihat yang seperti ini. Dia bangun rumah mewah luar biasa. Subhanallah, dia mengundang orang untuk syukuran rumah mewah ini tadi. Ada liftnya, karena hadir, bukan suatu cerita kosong. Bahkan ketika Anda hadir di dia acara syukuran itu, tukang masih ada di rumahnya. Tukang masih ada di rumahnya untuk menyelesaikan hal-hal kecil di rumah itu. Rumah gede, ada lift 700 meter lebih bangunannya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak lama setelah itu Anda dapat kabar yang punya meninggal dunia. Padahal rumahnya belum beres, baru ditempati. Baru nempatin itu beberapa bulan, meninggal. Berapa banyak yang seperti ini? Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Orang yang panjang angan-angannya di kehidupan dunia membuat dia itu malas ibadah, membuat dia itu nunda-nunda taubat, membuat dia itu ambisi terhadap dunia, membuat dia lupa terhadap akhirat, dan ujung-ujungnya kerasnya hatinya. Karena lembutnya hati itu ingat mati, lembutnya hati itu ingat akan dahsyatnya hisab, lembutnya hati itu tahu, sadar bahwa neraka itu sangat panas dan dia tidak akan kuat bertahan di sana. Dan orang yang panjang angan-angannya keras hatinya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 16, begitu lama masa mereka jauh dari itu, jauh dari memikirkan akhirat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengeraslah hati mereka. Hatinya menjadi keras. Kalau hati menjadi keras, susah menerima nasihat. Ali bin Abu Thalib mengingatkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian ini adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu itu menghalangi seseorang mengikuti kebenaran. Adapun panjang angan-angan membuat orang lupa akan akhirat. Sedangkan kata beliau, dunia ini tiap hari pergi meninggalkan kita. Tiap hari akhirat itu datang menuju kita. Pada hakikatnya begitu. Antum, ana, kita semua ini lagi nunggu akhirat yang menyapa kita. Setiap hari kita meninggalkan titik dunia menuju titik akhirat. Setiap hari kita semakin mendekat ke akhirat, bukan semakin jauh dari akhirat. Setiap hari kita semakin jauh dari dunia. Dan kata Ali bin Abi Thalib, wa likulli wahidin minhum waliyah wa likulli wahidatin minhum banun fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya. Setiap dunia dan akhirat ada followersnya, ada pecinta-pecintanya, ada pengagum-pengagumnya. Jadilah kamu pecinta-pecinta
kesempatan kita cuma bisa beramal, tidak ada hisab. Hisab itu nanti di akhirat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ana simpulkan sebelum kita buka sesi soal jawab bahwa orang yang panjang angan-angan akan mengalami sejumlah madarat besar pada dirinya. Di antaranya membuat dia melupakan kematian, melupakan dahsyatnya akhirat, melupakan akan bahwa akhirat jauh lebih besar daripada dunia, surganya jauh lebih besar nikmatnya daripada nikmat dunia, azabnya neraka jauh lebih mengerikan daripada penderitaan dunia. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bahwa orang yang panjang angan-angannya dengan dunia mengeraskan hati, jadi air matanya susah untuk menangis dan menguatkan ambisinya terhadap dunia. Hati yang keras, dia gak peduli, yang penting duitnya banyak, asetnya banyak, hartanya banyak. Dan ketika dia memikirkan itu, hatinya menjadi keras, matanya mengering, susah untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, memudahkan langkahnya berbuat maksiat dan dosa. Ya, membuat dia gampang berbuat maksiat karena angan-angannya pure dunia, yang penting senang di sini. Dia tidak kepikiran akan kehidupan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Nah, silakan kalau ada yang bertanya. Mungkin ada yang mau tanya. Bapak, silakan yang mau tanya. Yang punya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Setiap manusia pasti punya angan-angan dan cita-cita gitu, Ustaz, dan impian. Ada yang mempunyai angan-angan punya istri 2, itu pun ada yang terjadi dan ada yang tidak terjadi itu, Ustaz. Ada yang ingin mempunyai setelah menikah, ingin punya anak solusin, ada yang terjadi pun ada pun tidak terjadi. Begitu juga dengan harta, ada yang sampai mempunyai cita-cita 75 kg emas, itu pun ada yang terjadi gitu, Ustaz. Nah, pertanyaan saya adalah, Ustaz, apakah setiap hal-hal yang tersebut terjadi dan tidak terjadi adalah memang sebuah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila berkorelasi dengan hadis arba'in yang keempat itu, Ustaz? Sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua yang menghalangi seseorang untuk bisa mencapai angan-angannya secara utuh. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah ajal. Artinya semua pencapaian, tidak selalu orang yang seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua orang itu mendapatkan apa yang dia dapatkan berdasarkan apa yang dia angan-angankan. Ada orang yang tidak berangan-angan istri 2, istrinya malah 4. Ya, nggak punya angan-angan dia untuk punya nikah lebih dari 1. Ada orang yang tidak punya angan-angan punya anak banyak, tapi Allah beri anak banyak. Ya, padahal waktu awal dia menikah, memang ada di antara antum punya angan-angan istri anak solusi? Ada. Anak, alhamdulillah dikasih anak 11. Ya. Alhamdulillah, hampir selesai. Jangan tanya pabriknya berapa. Jadi tidak ada angan-angan, karena memang kita ini menjalani apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyaknya adalah seperti itu. Banyak orang yang cuma sebatas angan-angannya saja. Anak banyak berteman dengan orang-orang yang secara finansial cukup mampu, kaya raya, ya, dari yang muda sampai yang senior, yang tua, ya, yang muda tapi duitnya minim, di saldonya minim 10 miliar, minim, ya, ini minim anak muda, jauh di bawah anak usianya.
Muslim dan yang semisalnya. Sebagian besarnya tidak pernah punya angan-angan punya duit segitu. Sebagian besar, ya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir. Ada yang memang diberi kemudahan dan itu memang takdirnya seperti itu. Itu ujiannya. Ada yang terhambat, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia. Untuk dia tidak bisa mendapatkan semuanya. Dan semua takdir Allah untuk kita itu baik. Takdir Allah itu untuk kita baik. Kita tidak bisa mengukur, enak ya kalau anak hidup gayanya seperti sini, seperti dia. Enak kalau hidup seperti itu. Itu kan apa yang kita lihat secara zahir. Kalau kita bisa hidupkan hidupnya 24 jam seperti seseorang yang kita anggap enak hidupnya, kita bakal tobat, kapok, balik dulu aja deh. Ya, karena masalah dia lebih gede daripada anak. Pasti begitu. Dan karena anak sebagai seorang ustaz seringkali mendapatkan curhatan, konsultasi keluarga dan lain sebagainya, anak melihat banyak hal yang seperti ini. Orang yang Masya Allah rumahnya 1000 meter di Pondok Indah, 1000 meter Pondok Indah, ya. Ada lagi yang rumahnya 1 hektar di Kemang, Masya Allah. Tapi dia bisa tidur sekamar sama istrinya. Tidurnya di tempat gym. Ya, di rumahnya ada tempatnya gym. Sama istrinya nggak boleh masuk kamar. Mau jadi begitu? Ya, rumahnya gede, punya gedung. Tapi kalau istrinya bilang nggak boleh masuk kamar, nggak bisa masuk kamar. Menderita, susah. Nemuin tamunya di situ, nggak bisa masuk ke rumahnya. Mau seperti itu. Ini subhanallah, alhamdulillah. Apa yang Allah berikan ke kita, syukur. Ya, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah A'lam bishawab. Cukup? Satu lagi, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, setiap waktu kita mendekati kematian sama akhirat, bagaimana sikap apabila ada orang tua yang mungkin dia sudah berumur tapi dia masih memikirkan keadaan keluarganya, mungkin anaknya belum dapat kerja, mungkin anaknya belum dapat jodoh, mungkin anaknya juga masih sekolah. Apakah salah satu sisi kan juga harus memikirkan keadaan tadi seperti yang saya bilang, kematian dan akhirat itu. Dengan sikap seperti ini, apakah bisa digunakan? Karena bagian dari tanggung jawab juga kan terhadap keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajar, itu manusiawi. Bahwa setiap kita memikirkan apa yang menjadi kemaslahatan kita dan keluarga kita. Misalnya orang yang belum punya rumah, dia memikirkan bagaimana dia punya rumah untuk menjadi peninggalan dia untuk istri dan anak-anaknya. Orang yang baru punya anak yang memikirkan tentang bagaimana anak-anaknya itu mentas, ya, sebagai orang yang siap menghadapi kehidupan. Tapi ingat bahwa bekal terbaik yang ditanamkan orang tua ke anak bukan materi, tapi ilmu dan iman. Ilmu konteks yang anak maksud adalah ilmu agama. Dia kenal Allah, dia kenal Rasulullah SAW, dia tahu tanggung jawabnya sebagai hamba Allah di kehidupan dunia. Kalau itu yang kita tanamkan ke anak-anak kita, walaupun kita belum selesai PR-nya, kita akan tenang ninggalin mereka. Mereka akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Siapa yang tidak pernah dengar namanya? Umar bin Abdul Aziz. Beliau salah seorang khalifah yang dikenal sangat adil. Anaknya banyak. Ketika mau meninggal dunia, diaudit oleh BPK di zaman itu, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Ternyata dia nggak punya peninggalan, nggak punya warisan. Anaknya banyak, masih kecil-kecil, ya, sampai BPK-nya nangis,
Ya, sampai nangis, ya Amirul Mukminin, wa anta Amirul Mukminin, kau ini khalifah itu levelnya di atasnya raja atau di atasnya presiden. Kalau presiden menguasai satu negara, khalifah menguasai seluruh kekuasaan kaum muslimin di zaman itu. Jazirah Arab, Mesir, dan semuanya, Afrika, sampai sebagian benua Eropa, mereka kuasai. Tapi mati, gak punya warisan. Khalifah. Bahkan beliau ketika hidupnya pernah pengen makan anggur. Tapi gak punya uang untuk beli. Dia nanya ke istrinya, ada duit recehan gak, mau pengen beli anggur, cuma sedikit karena untuk memuaskan keinginan. Kebetulan istrinya lagi gak pegang duit juga walaupun recehan. Kata istri, bukankah kamu ini khalifah? Ini gak punya untuk uang recehan saja untuk beli 1-2 butir anggur. Kata dia, lebih baik begini daripada nanti saya susah di akhirat. Ya, lebih baik begini daripada susah di akhirat. Ketika dia mau meninggal seperti itu. Sampai kemudian si BPK ini tadi ngomong, ya Amirul Mukminin, anak-anakku masih kecil-kecil, kamu tinggalin apa buat mereka? Apa warisan buat mereka? Panggil mereka semuanya, dipanggil. Dikumpulkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, ya mungkin saya tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kalian. Dan saya tidak meninggalkan dunia untuk kalian. Dan saya tidak tahu bagaimana nasib kalian besok, saya tidak tahu. Kalau kalian hamba-hamba Allah yang soleh, kalian orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kalian orang-orang yang menjalani hidup, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, bertaubat dari kesalahan dan dosa yang kalian perbuat, kalian menjadi orang bertakwa, maka saya tidak perlu khawatir kepada kalian, karena Allah telah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa selalu Allah kasih solusi terhadap semua masalah-masalah dia, dan Allah akan beri rezeki kepada dia dari sisi yang tidak dia duga-duga. Namun kalau kalian nanti tumbuh menjadi orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa, saya tidak tahu juga bagaimana nanti kalian akan tumbuh. Tapi setidaknya ayah tidak ikut ngurunin maksiat kalian dengan dunia yang ayah tinggalkan. Ya, ayah tidak turut serta mensupport maksiat kalian dengan dunia yang ayah tinggalkan untuk kalian. Itu saja nasihat ayah. Bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan. Tidak lama meninggal. Subhanallah, si auditor ini tadi menyampaikan, subhanallah, tidak lama setelah itu beberapa anak-anak dari Umar bin Abdul Aziz yang tumbuh dewasa, pernah di antara mereka sampai menyumbang 100 ekor onta, untuk 100 ekor kuda untuk jihad di jalan Allah. 100 kuda disumbangkan. Wow, Akbar. Berapa harga kuda 1 ekor? Yang layak perang, ya, bukan kuda yang muncul di Car Free Day. Ya, kuda Car Free Day ini kuda didorong dikit jatuh. Maka yang boleh naik anak-anak doang, bapaknya nggak boleh. Ya, kuda layak perang itu minimal paling murah anakannya 300 juta. Ya, 100 ekor berapa? Ini yang disumbangkan oleh salah satu anaknya, Umar bin Abdul Aziz. Kalau bertakwa antum nggak perlu pusing terhadap anak-anak antum, nggak perlu pusing. Itu yang antum tanamkan, itu yang kita tanamkan anak-anak kita. Takut kepada Allah, jangan materialis, jangan memikirkan dunia saja. Kalau tidak, kalau kita hanya memikirkan dunia anak kita, takutnya anak-anak kita besar lebih jahat dari bapaknya. Ya, lebih materialis, lebih ambisius, lebih rakus terhadap dunia. Tanamkan cinta kepada akhirat, takwa kepada Allah, Allah gampangkan hidupnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.